Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar berhitung ya mengenai sifat operasi hitung. Jadi, operasi hitung itu memiliki 3 sifat. Kita hari ini akan belajar 2 sifat dulu, yaitu belajar mengenai sifat pertukaran dan juga sifat pengelompokan. Nah, kita belajar dulu sifat yang pertama, yaitu sifat pertukaran. Sifat pertukaran ini hanya bisa digunakan untuk operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian ya, hanya 2 ini. Jadi pengurangan dan juga pembagian tidak bisa, hanya bisa untuk penjumlahan dan juga perkalian. Contohnya bagaimana? Contohnya, Ustazah punya angka 23 ditambah 54. Nah, kalau menggunakan sifat pertukaran, maka kalau tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Maksudnya bagaimana? 54 kan ini di belakang. Kalau dipindah ke depan, ditukar menjadi depan, jadi 54 ditambah 23, jadi tempatnya bertukar. Nanti hasilnya akan sama. Coba kita hitung, 23 ditambah 54. 3 ditambah 4, 7. 2 ditambah 5, 7. Hasilnya 77. Apakah sama dengan 54 ditambah 23? Coba kita cek. 54 ditambah 23. 4 ditambah 3, 7. 5 ditambah 2, 7. Hasilnya 77. Nah, sama. Nah, inilah yang namanya sifat pertukaran. Kalau tempatnya ditukar, maka jawabannya akan sama. Contoh lain. Contoh lain, misalnya 156 ditambah 232 sama dengan ditukar 232 ditambah 156. Coba dihitung. 156 ditambah 232. 6 ditambah 2, 8. 5 ditambah 3, 8. 1 ditambah 2, 3. Maka hasilnya 388. Nah, kalau 232 ditambah 156, berapa hasilnya? Apakah sama? 2 tambah 6, 8. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 1, 3. Nah, hasilnya sama. Itu yang namanya sifat pertukaran, hanya bertukar tempatnya saja. Ini tadi contohnya kalau penjumlahan. Nah, coba kalau kita menggunakan perkalian, caranya sama, hanya ditukar tempatnya saja. Misalnya 21 dikali 4 sama dengan ditukar 4 dikali 21. Yang semula di belakang jadi di depan. Yang semulanya di depan jadi di belakang. Coba dihitung. 21 dikali 4 dikali, ingat,
1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Maka hasilnya 84. Apakah 4 dikali 21 hasilnya 84? Coba kita hitung. 4 dikali 21 kali 1 ditambah 4, 4. 2 ditambah 4, 2 dikali 4, 8. Maaf, saya ulangi. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Nah, hasilnya sama, 84. Ini yang namanya sifat pertukaran. Ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Ingat, hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Sifat yang kedua, ada sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan ini juga sama, hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Contoh di penjumlahan. Misalnya 12 ditambah 56 ditambah 22 sama dengan, kalau ini kelompoknya adalah 12 ditambah 56, kelompok itu yang diberi tanda kurung. Kalau ini kelompoknya di depan 12 ditambah 56, maka akan sama dengan kalau kelompoknya ditukar. 12 ditambah 56 ditambah 22. Nah, ini kelompoknya diubah. Kalau awalnya kelompoknya di depan, sekarang diubah di belakang. Ini nanti hasilnya juga akan sama. Contohnya, kita hitung ya, 12 ditambah 56. 2 tambah 6, 8. 1 ditambah 5, 6. Kemudian ditambah 22. 8 ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Hasilnya 90. Nah, jadi yang di dalam kurung ini yang dikelompokkan dihitung terlebih dahulu. Tadi Ustaz sudah menghitung ya. Jadi 12 ditambah 56 hasilnya 68. Hasil yang di dalam kurung ditulis dulu 68. Sisa ini ditambah 22. Nah, yang ini juga sama. Yang di dalam kurung dihitung dulu, yang tidak di dalam kurung, tidak dikelompokkan, ditulis saja. Tulis dulu 12 ditambah, sekarang hitung 56 ditambah 22. 6 ditambah 2, 8. 5 ditambah 2, 7. Ditulis 78. Hasilnya yang di dalam kurung yang dikelompokkan tadi ditulis. Kemudian setelah itu tinggal menghitung 68 ditambah 22 sama dengan 90. Tadi sudah menghitung. Sama enggak ya nanti kalau 12 ditambah 78. 2 ditambah 8, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 7, 9. Oh, sama hasilnya. Maka ini yang disebut sifat pengelompokan. Coba kita berlatih satu soal lagi. Misalnya 23
ditambah 44 ditambah 51. Semula kelompoknya di depan, kemudian diubah kalau kelompoknya di belakang. Yang di dalam kurung dihitung dulu. 23 ditambah 44. 3 ditambah 4, 7. 2 ditambah 4, 6. Ditulis dulu, 67. Ini tinggal menulis ditambah 51. Sama yang di dalam kurung yang dikelompokkan dihitung dulu. Jadi ini ditulis dulu. 23 ditambah 44 ditambah 51 berapa? 4 ditambah 1, 5. 4 ditambah 5, 9. Ditulis 95. Tinggal menghitung seperti biasa. 67 ditambah 51. 7 ditambah 1, 8. 6 ditambah 5, 11. Maka hasilnya 118. Apakah sama? 23 ditambah 95. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 9, 11. Nah, sama hasilnya. Maka ini yang namanya sifat pengelompokan. Hanya kelompoknya saja yang diubah. Gitu ya. Kalau yang perkalian sama, caranya sama, hanya tandanya saja yang diubah ke perkalian, yang berubah menjadi perkalian. Caranya sama. Itu tadi mengenai sifat pengelompokan. Sama dengan sifat pertukaran, sifat pengelompokan juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Tidak berlaku untuk yang lainnya, hanya penjumlahan dan perkalian. Gitu ya. Sudah paham? Banyak berlatih agar semakin paham. Berhitung itu kuncinya banyak berlatih, banyak mengerjakan soal. Kalau soal dari ustazah sudah habis, silahkan boleh meminta Abi, Umi, Kakak, atau siapapun yang bisa membuatkan soal, kemudian kalian kerjakan. Insya Allah akan membuat kalian semakin paham, semakin mahir berhitung. Gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, yang masih gak mudah bagaimana cara mengerjakannya, silahkan boleh bertanya kepada ustazah. Ya, tugasnya dikerjakan ya. Tugas berhitung baik sifat pertukaran, pengelompokan maupun penyebaran nantinya silahkan dikerjakan dengan baik. Baik, itu mengenai dua sifat. Insya Allah bersambung ke video selanjutnya. Dan akhir dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.